Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan gua Eki di channelnya tentunya Naila Transindo Garden. Oke, pada kesempatan hari ini kita bisa berkunjung di kebun ini. Kita bisa melihat di sini adalah kebun-kebun menanam berbagai jenis buah, tidak hanya anggur, tapi ada duren, ada meme sapote, ada jambu air, jambu batu, ada pepaya juga, dan masih banyak yang lainnya. Nanti kita lihat satu persatu. Dan gak hanya itu, ternyata bukan hanya perkebunan gitu. Di sini juga ada yang namanya perikanan. Nanti kita lihat ke sana. Di depan saya, di belakang saya, di kanan kiri saya itu semuanya tanaman duren. Jadi banyak banget nih yang duren di sini tuh ditanam tuh banyak banget, sekitar ada 20 hektar lahan ya. Beberapa persennya itu ditanami durian juga. Nah, durian di sini ditanam ada jenis kayak duri hitam, bawor, terus ada yang enak lagi tuh musangking juga, dan masih banyak jenis yang lain. Yang jelas di sini adalah kebun yang nantinya akan jadi ikonnya Semarang. Jadi untuk kalian ya 2, 5, berapa tahun ke depan itu tentunya duren ini udah produktif untuk berbuah gitu. Buahnya pastinya akan banyak banget di sini. Karena konsepnya juga di sini menggunakan ini ya, pertanian organik juga ya, organik terpadu. Karena yang saya tahu di sini untuk pemupukan vegetatifnya dia akan lebih mengutamakan bakterinya. Nah, bakteri, terus makanannya mereka pakai seperti aminosan, bukan aminosan juga, tapi asam amino yang dibuat dari kayak dari usus-usus ikan begitu, yang dipakai untuk mengasih makanan bakteri, dan bakterinya ngasih makanan ke pohonnya supaya bisa menjadi pohon yang subur seperti ini. Nice. Nih, durennya rata-rata bukan dari biji, tapi hasil daripada penggraftingan kaki 3, kaki 2, kaki 5 di sini juga ada. Nah, jadi akan menghasilkan duren yang cepat berbuah. Untuk penyiraman di sini ini spesial banget ya, membutuhkan waktu yang cukup lama untuk membuat sistem irigasi seperti ini, irigasi otomatis ya. Nah, ini bisa kita lihat penyiramannya secara otomatis seperti ini, dan ada beberapa titik juga menggunakan penyiraman seperti ini. Jadi tidak terlalu banyak membuang tenaga manusia. Kalau kita pakai manual begitu, tanaman sebanyak ini tentunya nggak keuber guys. Nah, sistem irigasi ini, sistem pengairan ini juga kita akan lihat nih tandonnya sebesar apa sih untuk bisa mencukupi kebutuhan tanaman-tanaman sebanyak ini. Yuk ikutin. Oke, bisa dilihat di sini adalah merupakan dataran yang tinggi. Nah, dataran tinggi ini digunakan atau dimanfaatkan. Dimanfaatkan untuk apa? Dimanfaatkan untuk menciptakan suatu tandon yang besar. Tandon atau pengisian air atau penampung air yang besar di sini. Kalian bisa lihat di sini. Oke. Nah, ini merupakan tandon ya. Ini bukan kolam tapi seperti ke tandon. Mungkin juga ada ikannya kan, nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi air yang di sini nantinya akan digunakan untuk menyiram semua tanaman yang ada di sini untuk mencukupi kebutuhan air pada suatu tanaman. Nah, di sini juga ya tandon ini dibuat supaya tidak bocor menggunakan membran guys, seperti yang ada di kolam ikannya yang di greenhouse-nya ini ya, bukan greenhouse, aviary ya, aviary Irfan Hakim. Di sini juga menggunakan membran supaya air yang tertampung itu tidak langsung menyerap ke dalam tanah. Artinya ini adalah tandon super besar. Yang setelah kita ke tandon, tentunya tujuan utama kita ke sini ingin melihat tanaman anggur. Tanaman anggur di sini juga menggunakan greenhouse, dan greenhouse-nya luas seperti ini. Oke, itulah beberapa tanaman yang akan kita bahas di sini ya. Udah kita bahas di sini. Sekarang kita akan lihat penampakan ini, tentunya nggak lengkap kayaknya kalau tidak menggunakan drone. Kita akan lihat penampakan keindahan yang ada di Sebatur ini. Lihat ini cuplikannya di drone. Sekarang gue udah ada di bawah
dari kebun anggur yang ada di Sebatur ya. Jadi kebun-kebun anggur ini juga ditanam, emang kebetulan lagi musimnya, lagi belum berbuah gitu, tapi ini daunnya udah lebat semua, udah tinggal dikasih pupuk pembuahan lagi, nanti juga bisa berbuah lagi. Kemungkinan di bulan Agustus nanti insya Allah udah ada buah yang menggantung. Nah ini ada sisa-sisa, kita lihat kan buah-buah sisa yang ada di sana guys, langsung aja ke sana ya. Jadi ini adalah kebun awal ketika kita masuk, ini adalah kebun random, jadi sifatnya tuh kayak nanam berbagai jenis varietas di sini. Tapi kalau yang ada di atas sana bukan mungkin ya Pak, itu udah jadi kebun yang di blok-blok gitu. Jadi kalau kebun yang ini, blok ini untuk satu jenis apa, Gospi, Ilaria gitu. Jadi skalanya udah mulai mengkerucut jadi satu kebun satu varietas gitu, tapi ada blok-bloknya di atas. Nanti bisa kita lihat. Oke, bisa kita lihat di sini juga ada sisa-sisa buah dari pembuahan yang kemarin. Di sini ada Ilaria. Seperti ini buahnya Ilaria. Nice. Di sini kita bisa lihat penampakan daripada tersier-tersier yang sudah menjuntai ya, menjuntai ke bawah. Ini subur banget, lihat pucuk-pucuknya aktif. Ini sulur-sulurnya juga luar biasa panjang. Nah, tapi alangkah baiknya sulur ini dikendalikan biar tidak mencekik atau tidak buang-buang nutrisi. Oke, ikuti guys. Di sini kita bisa lihat nih pengurus tetap, masih saudara dari ownernya juga, dengan Om siapa Om? Oh, dengan Om Adi. Ini lagi aktivitas apa nih Om nih? Nyiram-nyiram bibit ya. Nah, bibitnya ini untuk untuk ditanam sendiri apa untuk dijual juga Om? Ya, tanam sendiri. Kalau ini masih untuk memenuhi kebutuhan sendiri dulu ya Om ya. Kalau misalkan emang udah banyak gitu, udah penuh gitu di sini, udah nggak muat untuk nanam anggur, mungkin akan bisa dijual juga ya Om ya. Tapi alangkah baiknya untuk menurunkan kos, kita belajar terus kita bikin bibit sendiri ya Om. Ya. Betul. Apalagi dengan lahan yang luas segini, kalau misalkan kita beli terus mau harus ngeluarin duit berapa gitu kan. Bibitnya subur-subur ini Om. Ini menggunakan media tanam apa nih Om ya? Ini biasa. Kam. Oh, ada kohenya juga. Jadi di sini udah bener guys metodenya ya. Di sini metodenya juga penyambungannya bisa dilihat di sini. Nah, ini adalah metode yang harusnya dipakai untuk menjadikan bibit yang berkualitas, karena sambungnya sambung seperti ini. Sambung masih muda ketemu muda, entrestnya sesuai sama gitu. Jadinya nggak ada ceritanya batang tengahnya mati, tapi ini batang tengahnya is alive atau hidup. Kita lanjut ya Om Adi ya. Siap. Oke, kalau di sana tadi adalah greenhouse yang sifatnya beberapa tanaman itu dinaungi oleh satu greenhouse, tapi ini ada yang unik. Nah, greenhouse-nya ini berbentuknya 5 segitiga ke sana. Jadi sifatnya hanya menutupi pohon anggur, tanaman anggur dari air hujan gitu. Dari air hujan biar daunnya ini nggak langsung bertemu langsung dengan air hujan. Itu guys. Ini jenisnya semua orang tahu, jenis yang enak, jenis yang terbaik dengan rasa terbaik, jenis lawas tapi terbaik, Jupiter tentunya. Oke, kita bisa lihat kanan kiri semua sudah mulai ditata, dan ini juga mulai ada penanaman baru. Di sini kita bisa lihat, di sini juga menggunakan rootstock impor guys. Selain ada RM, Bella dan Senegra juga ada. Di sini juga ada Richard, mengeksperimenkan juga rootstock di sini. Mana yang paling terbaik untuk ditanam di daerah Semarang sini? Tentunya di Sinambur. Pak, assalamualaikum. Kalau dengan Bapak siapa nih Pak? Pak Marno. Pak Marno. Iya. Pemiliknya guys. Ini adalah ownernya guys. Pemilik semua tanah yang ada di sini. Tanahnya berapa hektar Pak? Alah, cuma dikit. Cuma dikit guys. Nanti bisa dilihat nih. Ya. Di drone tuh udah lihat ntar nih. Tanahnya cuma sedikit guys. Kalau misalkan dilihat dari drone tuh nggak ada sejengkal. Tapi kalau dilihat dari dekat, jalan aja capek gitu. Di sini ada tanaman apa aja Pak ya? Ya, kalau kita ini baru percobaan, percobaan. Kristal, ada durian, ada serikaya. Ada serikaya juga. Rambutan juga ada. Dulu itu gimana Pak? Tahu-tahu kok Bapak punya tanah seluas ini, tahu-tahu kok pengen dibikin tanaman buah semua gitu. Ceritanya gimana itu Pak? Ya, kita kan nggak sekolah. Kita aja nggak lulus. Nah, kita kan bertani. Nah, setelah pertanian kita berpikir gitu. Hasil pertanian itu ternyata memuaskan. Memuaskan ya Pak. Ya. Bangga ya Pak, apa yang kita tanam itu juga yang kita tuai. Ya. Cakep banget.
Tanah ini ya kita beli dikit-dikit. Kalau ada yang dijual kita beli, kita beli ya. Nah, kita di sini sudah ada lahan sekitar 15 hektar. 15 hektar, Ya. 15 hektar guys. Kalau itu tanah di Jakarta udah kayak apa, buset itu. Di sini greenhouse pembuatan bibit ya Pak ya? Iya, Oh. itu pembuatan bibit. Jadi ini kan mulai mau panen bibit, ini baru mau panen entresnya ya Pak ya? entresnya. Karena baru nanti 8 bulan ini. Nanti kalau misalkan ini diambil. Agustus kita panen raya. Oh, Agustus panen rayanya, Ya. Insya Allah. Nah nanti buat kawan-kawan yang ingin berkunjung di Sinambur ya nih Pak ya? Nah, tidak, ini di wilayah Gunung Pati. Gunung Pari. Gunung Pati, ya. Oh, Gunung Pati ada di Google Map ya Pak ya? Ya. Tinggal cari aja di Batur. kebun ini si Batur, Ya. sebanyak buahnya. Kita tadi jalan usaha tani ini. Ini kan kita usaha sendiri. Nggak ada bantuan dari pemerintah. Nggak ada, ini mandiri semuanya Mandiri Pak. semuanya. Pemerintah nggak pernah nyentuh Bapak ya? Enggak. Terbaik untuk petani Indonesia tentunya. Mantap. Selain anggur nih Pak, terus duren kan ini banyak banget nih Pak ya. Durennya jenisnya apa aja Pak, lengkapnya Pak? Ini kita yaitu ada bawor, musangking, duri hitam. Yang kita tanam sekarang itu 3 varietas itu. tiga varietas. Kebanyakan kalau yang montong biasanya kurang, ya bagus tapi rasanya kurang enak. Kurang enak kalau misalkan kita cari yang enak ya, ada musangking, di atasnya musangking, duri hitam. Itu. Wah. Kita kembangkan sekarang. Ini kira-kira durennya berapa tahun lagi nih Pak berbuah nih Pak? Ini mudah-mudahan tahun 2023 sudah mulai buah. 2023? Iya, Setahun lagi? iya tahun lagi. Oh, karena emang menggunakan bibit yang bukan dari biji ya Pak ya? Iya, kita Dari setek, dari grafting gitu Pak ya? Jadi cepat berbuah ya? Nggak usah nunggu 5 tahun, 3 tahun, 4 tahun guys, nunggu setahun insya Allah di sini juga udah mulai ada yang berbuah. Ini baru nanti yaitu 1,5 tahun. Mm-mm. Ini 1 tahun depan jangan Mm-mm. Di sini mengembangin meme sapote nggak sih Pak? kita juga ada tapi baru sedikit. Oh baru sedikit. Jenisnya apa Pak? Ya kurang anu ya dari Kan ada Lorito, Espeda, Magana, Kiwes gitu ya. kurang anu itu sebenarnya. Oh, tapi udah mulai berbuah. Udah ada buahnya. Udah ada buahnya. Ya. Wih, keren, meme sapote juga udah berbuah guys. Nanti kita lihat deh pohonnya seperti apa meme sapote. Oke, gitu aja Pak. Kita lanjut dulu ya Pak ya. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih. Lanjut, manggo Pak. Ya. Yang menarik perhatian gue ketika melihat sesuatu yang bisa dibagikan untuk kalian semua. Ini adalah rootstock jenis C. negra, Cleo negra. Nah, pengembangan yang paling terbaik untuk rootstock ini adalah bukan dari cuttingnya. Bisa nggak dari cutting itu tumbuh? Oh, bisa banget. Tapi biasanya lihat momen ketika pohon itu sudah bisa benar-benar membuat hormon auksin sendiri, dan itu bisa menumbuhkan akar ketika cuttingnya dipotong. Tapi ketika belum ada saatnya itu untuk ditanam, biasanya susah banget untuk tumbuh akar. Nah, ini adalah contoh daripada pencangkokan ya, pencangkokan dari jenis C. negra, karena pada dasarnya ini adalah teknik terbaik untuk memperbanyak rootstock C. negra ini. Nah, misalkan di sini dicangkok, sebelum numbuh akar kita udah graftingannya tumbuh, cangkokannya tumbuh akar, kita potong, udah siap jadi bibit. Tinggal dipindahin ke polybag, udah siap, nunggu sekitar 2-3 minggu lagi, akarnya udah mulai tumbuh lagi, tentunya akan jadi bibit dengan kualitas yang terbaik, insya Allah. Oke gitu guys, jadi ya alangkah baiknya kita tetap senantiasa memilih satu varian rootstock yang bagus gitu. Tapi kalau misalkan saya memilih, saya pengen satu-satu dulu nih, saya pengen ngembangin C. negra yang bagus gitu. Om Eki ngapain nih? Ada Om Joy guys, Waduh. pemiliknya. Maaf Om, kita Ini ngerusuk. ngebajak nih, nggak boleh ini. Udah salim belum sama Mbah nih? Udah Ini dong. Mbah Karno. Marno yang pemilik ya, pemilik kebun yang berhektar-hektar di daerah apa nih Mas? Batur. Batur. Mbah ini juga memiliki tempat wisata, Ada ya, pemancingan, rumah makannya di sini lengkap. Kebun itunya lengkap ya. Tadi udah dibilangin Om Eki kebunnya semua ya. Nah, jangan lupa nanti kalau udah berbuah wisata di sini ya Mbah ya. Iya, iya. Ya, Boleh. boleh. Ini rootstock terbaik yang Mbah pakai di sini apa Mbah? Ini sebenarnya yang negra. Ini negra nih Mbah. Ya. Oh ini negra. Ini udah di Cangkok. udah cangkok-cangkok ya Mbah ya. Wah. Ini panen kapan nih Mbah? Ini mungkin 1 bulan lagi udah panen. 1 bulan lagi panen. Mbah, bisa nggak menyediakan buat saya ini rootstock C. negra ini Mbah? Agak 1000 rootstock aja. Wah, kalau kita ini belum bisa ya, karena kita baru percobaan juga ya. Iya. Kita baru
berjalan yaitu hampir 8 bulan ini. Jadi Oh. kita belum bisa mana banyak teman-teman. Iya. Nanti kita hubungkan nanti kalau bisa mungkin. Oh gitu ya. Teman-teman. Oh ini buat Ini belum anu ya. buat Sendiri. buat kebutuhan Mbah sendiri dulu ya. Kalau Oh. teman-teman kita hubungi yang banyak negra ini kan dari Kendal dan Semarang mungkin banyak yang Iya ya. Saya lihat ini Cinegra kan sangat bagus banget di sini. Ya. Nah mungkin kalau di Padang sana bagus juga Mbah. Ya. Gitu. Saya 2 tahun dulu udah ini batangnya. Cinegra ya. Negra ini. Kendal juga ini 2 tahun. Ya. Jadi begini, nggak bisa Mbah menyediakan buat lahan perkebunan saya, karena Mbah juga mengembangkan buat kebutuhan dia sendiri dulu. Mungkin nanti Mbah ya bisa buat kedepannya, gitu. Mbah kita lanjut ya ke sana mau ngeliat lagi yang lain punya Mbah di sini ya. Oh iya. Soalnya perkebunan Mbah di sini lengkap banget isinya, apa aja ada. Berarti layak untuk jadi percontohan di Padang, Yop. Mantap Mbah. Loh, dia lagi. Ngapain Om Eki? Wadah. Ini kata orang tua saya guys, kalau kalian ke kebun, walaupun bukan kebun kalian, setidaknya cabutlah satu rumput. Walaupun bukan kebun kalian, apalagi kebun kalian, kalau misalkan ada rumput karena ini adalah gulma yang mengganggu, setidaknya kalian cabutlah satu rumput. Ketika sudah 20 kali datang di sini, nah itu juga sedikitnya akan membantu tanaman yang ada di sini. Pada dasarnya nanam itu, kalau anggur itu tidak bisa bersinggungan dengan tanaman lain, karena anggur juga ada yang akarnya di atas, nanti akan rebutan nutrisinya ya guys, gitu. Nah seperti ini. Nah terus rumputnya diapain? Jangan dibuang, taruh aja di atasnya, nanti dia kena matahari kering dan busuk, tentunya akan jadi nutrisi untuk si pohon tanaman anggur itu lagi. Oke, sesuatu yang bermanfaat, jangan lupa subscribe Naila Transido Garden. Oke, alhamdulillah kita udah explore di sini semuanya tanaman yang ada di sini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Silahkan menikmati, dan kalau ada kesempatan berkunjung silahkan berkunjung di sini. Untuk ini mau nanya, ada nomor kontak yang bisa dihubungi atau ini ada nggak customer service-nya di sini? Ada di Om Adi. Oh, ada. Oh, nanti kita siapkan di bawah sini juga ada. Oke guys, cukup sekian. Saya dari Eki Tangerang Grab, dan ownernya siapa Pak? Pak Parno dengan Pak Gus, dengan Om siapa di belakang? Om P. Halim dengan Om Adi dan Om Joy Naila Transido Garden. dan oke. Saya mohon undur diri dari Naila Transido Garden. Salam pengangguran.